Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengwahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memimpin orang untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus adalah membawa gereja masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memenuhi orang-orang yang taat dan memelihara kebenaran. The Spirit of the Truth. Jangan percaya orang, Roh Kudus bekerja, tapi tidak khotbah kebenaran. Itu omong kosong, ini penipu. Saudara-saudara, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja yang besar, yang bisa menarik puluhan ribu orang lain, tapi mereka membawa orang kepada pengalaman mereka, bukan membawa mereka kepada Alkitab. Berapa besar, berapa sukses gereja mereka, percuma, karena mereka bukan hamba dari firman Tuhan. Baru 3 hari yang lalu di Hong Kong, ada seorang Tionghoa yang menjadi orang Kristen berserta 4 wanita yang lain datang kepada saya setelah saya khotbah. Sekarang saya masuk Kristen, suamiku susah payah menjadi orang Kristen, tetapi kita ikut satu kebaktian di mana seorang pendeta berkhotbah lalu yang mau Roh Kudus datang ke depan. Engkau mau Roh Kudus? Engkau tidak mau Roh Kudus? Kalau di Kertak ini semua ketakutan, kalau tidak Roh Kudus gimana? Lalu mereka datang ke depan, ditumbang tangan, terus jatuh 1, 2, 3 ribu, ratusan bubuk jatuh di situ. Nah ini katanya ada Roh Kudus. Lalu dia tanya sama saya, bukankah Roh Kudus menurut kitab suci berada dalam hati kita waktu kita menerima Tuhan Yesus? Betul nggak? Bukankah Alkitab mengatakan Roh Kudus diberikan kepada orang yang menerima percaya Yesus Kristus? Ini tercantum di Galatia 3:14, tercantum Efesus pasal 1, 13 dan 14. Spirit is given to those who believe in Jesus Christ. Orang percaya kepada Yesus Kristus diberikan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada kesaksian tentang Injil Kristus. Kisah para Rasul 5:32. Roh Kudus diberikan kepada orang yang betul-betul bertobat, meninggalkan dosa dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Ini berdasarkan Kisah para Rasul pasal 2:38. Nah, Alkitab jelas kalau engkau bertobat, engkau menerima Kristus, maka Roh Kudus akan diberikan, roh yang dijanjikan. Engkau taat kepada kesaksian tentang Kristus mati dan bangkit, roh diberikan kepada orang yang taat. Engkau menerima Yesus, beriman kepada dia sebagai juru selamat, Roh Kudus diberikan kepada engkau. Itu betul. Jadi orang yang akhirnya menjadi orang Kristen, itulah yang saya percaya, karena itu dari Alkitab. Tapi sekarang ada seorang pendeta dari Amerika mengatakan yang menerima Roh Kudus untuk jatuh-jatuh, sesudah itu apa itu? Dia bilang apa itu? Lalu sadar sekali tidak sadar. Lalu ketawa setengah jam. Itu Roh Kudus apa itu? Lalu dia tanya, Pak Stephen Tong, yang mana yang benar? Saya bilang di Alkitab, pernahkah Paulus dipenuhi Roh Kudus terus pingsan? Saya tanya, ada nggak? Di dalam Alkitab adakah Petrus dipenuhi Roh Kudus terus tidak sadar sama sekali, kehilangan kesadaran? Ada nggak? Adakah rasul-rasul penuh Roh Kudus terus tidur di baring situ, ketawa setengah jam, 1 jam? Itu bukan ajaran Kristen, itu bukan ajaran Alkitab. Tetapi itu terjadi loh, betul-betul loh. Saya bilang biarin terjadi. Itu penipuan pada akhir zaman. Sehingga gereja-gereja kira, wah dengan begini gereja saya menjadi 5.000, 6.000. Wah betul-betul Tuhan memberkati. Karena engkau ditipu oleh kuantitas, engkau ditipu oleh fenomena. 2 hal ini, quantity and fenomena. Begitu banyak pendeta kerja setengah mati, tidak kelihatan hasilnya. Akhirnya, aduh kalau gereja saya tidak maju gimana ya? Engkau mau gereja maju? Mau. Maju itu apa? Orang banyak. Orang banyak udah apa? Persembahannya tambah. Nah itu yang diinginkan. Kalau sudah orang banyak, persembahannya tambah, ekonominya kuat, itu namanya maju. Kalau sudah maju berarti berkat Tuhan. Jadi dia mengkaitkan berkat Tuhan equal to persembahan tambah. Persembahan tambah equal to orang mesti banyak. Orang banyak equal to gejala-gejala yang menarik. Saudara-saudara sekalian, non-Christian, non-biblical, bukan Alkitab, bukan Kristen, sudah masuk ke gereja. Dan yang tidak mengerti justru pemimpin-pemimpin Kristen.